Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita semuanya masih bisa berkumpul bertatap muka walaupun masih melalui media maya dalam acara kajian sore yang diadakan oleh PKS TV Bandung, kajian Riyadhus Shalihin. Dan insya Allah hari ini kita akan membahas bab ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, babul hathi alal izdiyadi minal khairi fi awakhiril umar. Bab anjuran untuk memperbanyak amal soleh pada lanjut usia. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang bab ini, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bab anjuran untuk memperbanyak amal soleh pada usia lanjut. Karena yang menentukan seseorang itu adalah akhir hayatnya. Kita pernah membahas di dalam hadis Arba'in nomor ke-4. Innar rajul, sesungguhnya ada seorang laki-laki, la ya'malu bi'amali ahlil jannah, dia akan beramal dengan amal ahli syurga. Ya. Seorang laki-laki melaksanakan amal ahli syurga. Hatta ma yabqa bainahu wa bainahu illa dira'. Sehingga tidak ada jarak antara dia dengan syurga kecuali satu jengkal. Fayasbiqu alaihil kitab, kemudian takdir mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahlin nar, kemudian dia mengamalkan amalan ahli neraka. Fayadkhulaha, kemudian orang tersebut masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum, dan salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi amali ahlin nar, dia beramal dengan amal ahli neraka. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira', sehingga antara dia dengan neraka itu hanya satu jengkal saja. Fayasbiqu alaihil kitab, kemudian takdir mendahului dia. Fayamalu bi amali ahli jannah, kemudian dia melaksanakan amal ahli surga. Fayadkhulaha, kemudian orang tersebut dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, sehingga pantas ya, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Salah satu doanya adalah Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baiknya umur adalah di penghujungnya. Wa khaira amali khawatimahu, dan sebaik-baiknya amal adalah pada akhir hayatku. Ya, bahkan dalam hadis lain Rasul mengatakan, anna man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, sesungguhnya orang yang di akhir hayatnya yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah, ketika dia meninggalkan dunia ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa setiap hamba walaupun usianya panjang harus tetap memperbanyak amal soleh. Begitu pula pemuda harus memperbanyak amal soleh, karena kita tidak tahu sampai kapan akhir usia kita. Ini yang menjadi catatan adalah bukan berarti kita nunggu tua dulu, enggak. Maksud di sini adalah fi awakhiril umr, yaitu di lanjut usia. Maksudnya adalah kita harus betul-betul mempersiapkan kematian, karena kematian itu bisa datang kapanpun. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di dalam bab ini beliau menyebutkan satu ayat. Ayat di dalam surat Fatir ayat ke-37. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Ma yatadakkaru fihi man tadakkara, untuk dapat berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir. Waja'akumun nadhir, dan sungguh telah datang kepada kalian pemberi peringatan, seorang yang memberikan peringatan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini Ya. Setelah menyebutkan ayat itu, maka kata Imam Nawawi,
Qala Ibnu Abbas wal muhaqqiqun. Sahabat Abdullah bin Abbas dan para muhaqqiq dan para ulama mengatakan, maknahu awalam nu'ammirkum sittina sanah. Bukankah aku telah memanjangkan usiamu sampai usia 60 tahun? Sebagaimana nanti akan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam bab ini nanti akan dibacakan tentang hadis Nabi sallam kaitan dengan bab ini. Wa yu'ayyiduhul hadis alladhi sanadkuruhu insyaallah. Kata Imam Nawawi, beliau menyebutkan sebagaimana yang menguatkan bahwa yang dimaksud awalam nu'ammirkum adalah sittina sanah, ketika usia 60 tahun sebagaimana akan disebutkan di dalam hadis yang akan dibahas di dalam bab ini. Waqila, sebagian ulama mengatakan awalam nu'ammirkum, yaitu adalah thamaniya asyrata sanah, ketika usia 80 tahun. Kemudian waqila arba'ina sanah, sebagian lagi mengatakan 40 tahun. Wa naqalu anna ahlal Madinah kanu idza balagha ahaduhum arba'ina sanah tafarruqa lil ibadah. Kemudian disampaikan bahwa penduduk Madinah dahulu ketika usia sudah mencapai 40 tahun, maka biasanya mereka fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan ayat ini, awalam nu'ammirkum, maksudnya adalah ketika usia sudah 40 tahun. Ya. Kemudian kata Allah, waja'akumun nadhir, dan datang kepadamu pemberi peringatan. Yang dimaksud di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita berbicara tentang ini. Sebagian lagi mengatakan waja'akumun nadhir, datang kepada kalian peringatan ketika rambut kita sudah berubah. Ini adalah ayat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah kaitan dengan bab ini. Kaum muslimin rahimanahumullah, ayat ini menjadikan pelajaran penting buat kita semuanya bahwa kita semuanya harus betul-betul mempersiapkan amal ibadah sebanyak-banyaknya sebelum ajal tiba. Kenapa? Karena yang namanya ajal bisa datang kapanpun. Ketika Allah memberikan usia kepada kita, usia berapapun, mau puluhan tahun, 18 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, apalagi yang usianya sudah 60 tahun ke atas. Tentu kita harus lebih dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kematian bisa datang kapanpun. Dan kalau kematian datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian itu tidak bisa dimajukan sedikit pun, juga tidak bisa dimundurkan sedikit. Ini kalau kita berbicara tentang bab kematian. Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian, ya. Apa yang disebut dengan peringatan? Waja'akumun nadhir, apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maksudnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimanahumullah, sehingga kewajiban kita adalah bagaimana kita memanfaatkan usia yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika Allah memberikan usia kepada kita, maka yang harus kita lakukan adalah kita menjalankan ketaatan sebanyak-banyaknya. Kemudian kita memperbanyak istighfar dan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kalian melihat, ya, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala secara berbondong-bondong, maka kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika, maka hendaklah bertasbih dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat ini, sebagaimana disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah SAW memperbanyak doa, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Maha suci Allah ya Tuhan kami, dan segala puji bagimu ya Allah, ampunilah aku. Ini hal yang diperbanyak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimanahumullah, setelah Rasulullah SAW setelah Imam Nawawi menyebutkan ayat Al-Quran, yaitu dalam surat Fatir ayat ke-37, maka berikutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalil-dalil, menyebutkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk selalu memperbanyak amal soleh setiap Allah menambah usia kepada kita semuanya. Hadis yang pertama yang beliau sampaikan adalah an Abi Hurairah radhiyallahu an.
dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasul bersabda, a'darallahu ila mri'in, Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memberi uzur, tidak lagi memberikan alasan kepada seseorang, akhara ajalahu, yang mana Allah akhirkan ajalnya, hatta balagha sittina sanah, sampai hingga mencapai usia 60 tahun. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Qala al-ulama, para ulama mengatakan maknahu, ya, yang dimaksud dengan makna hadis ini, kata para ulama mengatakan, lam yatruk lahu udran, maka Allah tidak akan memberikan alasan kepadanya kelak pada hari kiamat. Id amhalahu hadhil muddah, karena dia telah memberikan kesempatan waktu yang cukup lama kepada orang tersebut, dan juga memberikan kekuatan kepadanya untuk beramal. Ini adalah yang dimaksudkan dalam hadis ini. Kaum muslimin rahimakumullah, tadi di awal bab Al-Imam An-Nawawi mengatakan, awalam nu'ammirkum, ya, dalam ayat tadi disampaikan, bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Kaitan dengan memanjangkan umur ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi, kata Imam Nawawi, maksudnya adalah awalam nu'ammirkum, maka maksudnya adalah bukankah aku telah memanjangkan usiamu hingga 60 tahun. Inilah hadis yang dikuatkan, yang menguatkan apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi kaitan dengan ini. Makanya Rasulullah SAW tadi mengatakan, Allah tidak akan memberikan uzur, Allah tidak memberikan alasan dari seseorang setelah menangguhkan umurnya hingga 60 tahun. Artinya Allah Subhanahu wa taala jika memberi kesempatan usia kepada seseorang sehingga usia 60 tahun, maka tidak ada argumen lagi baginya. Kenapa? Karena ia hidup selama 60 tahun sudah banyak mengetahui ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena ia hidup selama 60 tahun banyak mengetahui tentang kaitan dengan kebaikan-kebaikan, kaitan dengan keburukan-keburukan. Sehingga wajar kalau dia melaksanakan berbagai macam aktivitas kebaikan karena dia sudah banyak mengetahui tentang ilmuwan. Seandainya usianya pendek, mungkin bisa jadi ada alasan, kami belum sempat belajar dan lain sebagainya. Tetapi ketika Allah memberikan usia 60 tahun ini, maka ini adalah tidak ada alasan lagi kenapa tidak beramal dan seterusnya. Tapi bukan berarti menjadi dalil usia saya kan bukan 60 tahun, bukan itu maksudnya. Tapi sekali lagi adalah dari ayat dan hadis ini betapa pentingnya kita selalu memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi seseorang yang sudah mencapai usia 60 tahun, tidak ada lagi alasan baginya sama sekali. Setiap orang wajib mempelajari syariat yang ia butuhkan dalam semua syariat. Zakat, sholat, dan sebagainya, dia harus banyak mempelajari. Minimal hal-hal yang berkaitan dengan fardu ain. Ibadah-ibadah yang sifatnya wajib bagi setiap pribadi. Sehingga itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kata para ulama, ilmu apa yang dicari? Ilmul hal, ilmu yang mau kita amalkan. Yang wajib kita cari itu adalah ilmu yang berkaitan dengan keseharian kita. Ilmu yang kaitan dengan fardu ain yang setiap kita harus menjalankan ibadah tersebut. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan hadis ini sebagai dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki alasan ketika hendak menghukum hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan akal dan pemahaman, mengutus seorang rasul, kemudian juga dan risalah yang abadi hingga akhir hayat, hingga akhir zaman, mohon maaf. Allah telah mengutus Rasulullah SAW. Rasul membawa Al-Quran, yaitu merupakan petunjuk buat kita semuanya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu, dan mereka orang-orang kafir Mekah berkata, laula unzila ilaihi ayatum mir rabbih, mengapa tidak diturunkan mukjizat-mukjizat dari Tuhanmu? Kul, katakan, innamal ayatu indallah, katakanlah Muhammad, mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innama ana nadhirum mubin, aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Ya, apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Qur'an yang dibacakan kepada mereka. Quran surat Al-Ankabut ayat ke-50 sampai 51. Kitab Al-Quran adalah cukup bagi orang yang membaca, merenungkan, memikirkan, menggali maknanya, mengambil manfaat dan pelajaran dari kisah-kisahnya. Maka dengan Al-Quran itu cukup buat kita menjadikan pelajaran buat kita semuanya. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, dari hadis ini sekali lagi adalah motivasi buat kita untuk selalu beramal dan beramal.
Dan tentu motivasi kepada kita untuk selalu belajar, dan belajar, sehingga kita menambah ilmu. Dengan ilmu yang kita miliki, kita semuanya bisa melakukan berbagai macam aktivitas kebaikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini adalah kisah tentang sahabat Abdullah bin Abbas. Ketika beliau hadir di hadapan para senior dari kalangan sahabat di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kaitan dengan betapa pentingnya kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan usia kepada kita semuanya. Ya. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya. Ya. Qala, beliau berkata, kana Ibnu Umar, ya, kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adalah sahabat Umar ibn Khattab, semoga Allah meridainya. Yudkhiluni ma'a asyahi Badar. Maka Umar ibn Khattab ketika itu mengajakku untuk hadir bersama para sahabat senior yang pernah ikut perang Badar. Subhanallah. Kemudian faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi. Kata Abdullah bin Abbas, kayaknya sebagian sahabat yang hadir itu menyaksikan kehadiranku. Ya, ada perasaan kenapa sih orang ini hadir dan seterusnya. Sehingga ketika faqala lima yadkhulu hadza ma'ana walana abnaun misluhu. Sehingga ada sebagian yang mengatakan, wahai Umar ibn Khattab, kenapa pemuda ini diikut sertakan dengan kita? Padahal kita juga punya anak-anak yang usia dengan beliau. Kita tidak mengajak mereka. Dan kau pun tidak mengajak mereka. Banyak kok anak-anak yang seusia dengan Abdullah bin Abbas. Kenapa tidak diajak juga? Faqala Umar kemudian menjawab, innahu min haitsu alimtum. Kata beliau, sungguh pemuda ini seperti yang kalian saksikan. Ya. Fada'ani dzata yaumin fa'adkhalani ma'ahu. Kemudian di hari yang lain, di kesempatan yang lain, Umar bin Khattab mengajakku. Ya. Mengajakku, memanggilku, dan akhirnya aku ikut, ya, dalam pertemuan dengan para sahabat senior itu. Fa'adkhalani ma'ahum. Kemudian setelah itu, maka Umar bin Khattab mengajak kembali dan mengikutkan aku bersama mereka. Fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin illa liyuriyahum. Kata Abdullah bin Abbas, dan menurutku Umar mengundangku kala itu untuk menunjukkan kelebihanku kepada mereka. Kemudian faqala, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala. Apa atau bagaimana pendapat kalian tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Maka ketika itu para sahabat Rasulullah SAW, ya, yang hadir ketika qala ba'dhum, sebagian mengatakan umirna nahmadullaha wa nastaghfiruhu idza nasarna wa fataha alaina. Dari ayat ini kita diperintahkan untuk memuji Allah, memohon ampunan jika kita menang dan dibukakan sebuah kota untuk kita. Artinya setelah mendapatkan kemenangan, memuji Allah dan beristighfar. Wasakata ba'dhum falam yaqul syai'an. Maka sebagian lagi mengatakan tidak ngomong apa-apa. Artinya dia terdiam. Ada yang memberikan komentar, ya, ada yang terdiam. Nah, kemudian setelah itu faqala li, maka Umar ibn Khattab berkata kepadaku, akadzalika taqulu ibn Abbas? Wahai Ibnu Abbas, apakah pendapatmu sama seperti mereka? Apa yang kau katakan tentang ayat ini? Faqultu, maka aku jawablah, apa yang saya pahami tidak seperti yang mereka pahami. Artinya berbeda. Maka qala fama taqul, kata Umar bin Khattab, kalau begitu apa pandanganmu tentang ayat ini? Maka qultu, saya menjawab, huwa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tanda dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'lamuhu lahu, ya, yang mana ajal tersebut, maka apa? Yang itu adalah merupakan isyarat kaitan dengan ajal Rasulullah. Allah memberitahu kepada beliau. Ya. A'lamahu lahu. Allah memberikan tahu kepada Rasulullah SAW kaitan dengan kedekatan ajalnya tersebut. Qala idza jaa nasrullahi wal fath. Maka dalam firman Allah, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, wadzalika alamatu ajalika, itu adalah tanda ajalmu. Maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maka ketika ajalmu sudah tiba, sudah dekat, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab ketika itu berkata, "Ma a'lamu minha illa ma taqul." Ya, kata Umar bin Khattab, aku tidak mengetahui penafsiran surat ini, penafsiran ayat ini kecuali seperti yang engkau katakan. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung buat kita semuanya. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis ini di dalam bab ini, ya. Bab anjuran memperbanyak amal soleh pada lanjut usia, maksudnya adalah kita semuanya sekarang berada di lanjut usia ini. Siapapun kita, karena usia kita tidak ada yang tahu sampai kapan. Makanya kita selalu memperbanyak ibadah, bertasbih, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ujung usia kita semuanya mendapatkan kebaikan. Sebagaimana tadi doa, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah usiaku yang terbaik itu adalah di penghujungnya, di akhirnya. Wa khaira amali khawatimahu, dan sebaik-baiknya amalku pada akhir hayatku. Nah, ini adalah pelajarannya kaitan dengan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya, terbiasa beliau mengundang para sahabat senior, orang-orang soleh dan lain sebagainya untuk apa? Untuk dijadikan ahli syura, untuk diajak berdiskusi, memberikan pandangan ketika ada hal-hal yang penting. Dan ternyata yang diajak adalah orang-orang soleh. Bahkan Al-Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran bahwa teman musyawarahnya yang hadir di majlis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu adalah siapa? Mereka adalah ahlul Quran. Ya, salah satunya adalah tentu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, dalam kisah ini Umar ibn Khattab tadi ketika ada sebagian sahabat merasa tidak nyaman. Kenapa Abdullah bin Abbas diajak padahal dia masih junior? Sedangkan kami pun punya anak yang seusia beliau. Kenapa tidak diajak? Ternyata salah satunya adalah memang Abdullah bin Abbas punya kelebihan. Yaitu kelebihannya salah satunya ketika mentafsirkan ayat ini. Ini menunjukkan bahwa di antara keistimewaan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, kemudian dari hadis ini sebagai isyarat sebaiknya bagi siapapun kita adalah tentu orang-orang yang cerdas dalam memahami setiap kandungan sebuah ayat. Bisa jadi dohir ayat ini mudah dan jelas dipahami, tetapi kandungan ayat yang diinginkan oleh Allah itulah yang tidak diketahui oleh orang banyak. Memerlukan pemahaman yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu memerlukan pemahaman yang hanya dimiliki oleh seseorang yang dikehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah betul kalau kita lihat doa Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Sehingga Abdullah bin Abbas punya kelebihan kaitan dengan ini. Sekali lagi adalah sebaiknya setiap orang yang cerdas dalam memahami setiap kandungan sebuah ayat. Bisa jadi dohir ayat ini mudah dan jelas dipahami, tetapi kadang kandungannya dari ayat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak diketahui oleh orang banyak. Memerlukan pemahaman yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, ya tentu kita harus selalu belajar dan belajar supaya kita bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan tentu ujungnya adalah kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan ini. Dari ayat yang idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka ada dua hal, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Dua poin ini. Pertama adalah bertasbih dengan memuji Tuhanmu. Di sini fasabbih bi menggunakan ba, artinya bersama. Ketika kita bertasbih, jangan lupa kita mentahmid Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena tasbih yang diiringi dengan pujian menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempurnaan Allah itu tidak dapat dicapai kecuali dengan meniadakan cacat dan menetapkan sifat sempurna. Sehingga ketika tasbih, artinya kita mensucikan Allah dari segala kekurangan. Dan ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala, menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Fasabbih dengan kata subhanallah. Tasbih artinya meniadakan semua sifat cacat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tahmid, alhamdulillah, adalah alhamdu artinya merupakan sifat terpuji dan sempurna. Artinya kita menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung kaitan dengan bab ini. Sehingga tasbih dengan tahmid itu satu hal yang selalu kita ucapkan. Makanya ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca subhanallahil azim wa bihamdi, ya, subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali,
Kata Rasulullah SAW, Allah akan ampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Di sini tasbih kita mensucikan Allah. Tahmid menetapkan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Sehingga mengucapkan subhanallahi wa bihamdi. Kemudian setelah itu yang kedua adalah wastaghfirhu. Dan hendaklah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bisa jadi dalam perjalanan kehidupan ini banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sehingga kita perlu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih supaya kita tidak sombong setiap capaian yang kita lakukan. Karena semua capaian, semua kemenangan yang kita dapatkan semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dengan istighfar kita semuanya memohon ampun kepada Allah karena bisa jadi dalam perjalanan untuk menggapai kebaikan-kebaikan itu kita semuanya mungkin saja ada kesalahan di sana sini sehingga perlu yang namanya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat bagi orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa taba alaihim liyatubu dalam surat At-Taubah ayat ke-118. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin diingatkan kembali apa yang pernah kita bahas di bab kedua dari kitab Riyadhus Shalihin tentang babut taubah, bab tentang taubat. Innahu kana tawwaba. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha penerima taubat. Sehingga ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menerima taubat kita dengan syarat. Taubat yang kita lakukan satu, taubat yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apapun. Yang kedua, kita menyesali dosa-dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, meninggalkan total dosa yang telah diperbuat pada waktu itu juga. Ketika ada orang melakukan kemaksiatan A, kita tinggalkan secara total ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bertaubat itu. Kemudian yang keempat adalah berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi dosa yang dilakukan tersebut. Kemudian yang kelima adalah bertaubat sebelum tertutup pintunya. Jika bertaubat setelah pintunya tertutup, maka tidak akan diterima. Ada dua pintu taubat itu akan ditutup. Satu bagi setiap pribadi. Ya. Maka kapan? Tentu akan berbeda-beda ketika ajal sampai kepada orang tersebut. Walaisatit taubatul ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Dalam surat An-Nisa ayat ke-18 disebutkan, dan taubat itu tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka. Hatta idza ahadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Sekarang saya bertaubat, maka taubatnya tidak akan diterima. Kemudian yang kedua adalah bagi seluruh makhluk. Kapan? Ketika matahari sudah terbit dari arah barat. Kata Allah di dalam surat Al-An'am ayat 158, la yanfa'u nafsan imanuha. Tidak berguna lagi iman seseorang. Lam takun amanat min qabl. Seseorang yang belum beriman sebelum itu. Au kasabat fi imaniha khaira, atau belum berusaha berbuat kebaikan dengan imannya. Para ulama menyampaikan yang dimaksud dengan ayat ini adalah ketika matahari sudah terbit dari arah barat. Sehingga oleh karena itu hendaklah kita semuanya selalu memperbanyak zikir. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya. Makanya ketika kita dalam ruku kita, dalam sujud kita dianjurkan membaca ini. Kemudian ketika kita setelah pertemuan ada acara dan lain sebagainya, kemudian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Salah satunya adalah supaya kita selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini terkumpul satu adalah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih, mensucikan Allah, bertahmid, memuji Allah. Sekaligus kita berdoa, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Al-Imam An-Nawawi menyebutkan kaitan dengan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka kata Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah berkata, "Ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath." Rasulullah SAW tidaklah melakukan salat kecuali setiap beliau mengucapkan dalam salatnya, Rasulullah SAW tidaklah salat setelah turun surat idza jaa nasrullahi wal fath illa an yaqul, kecuali Rasul selalu membaca fiha, di dalam salat tersebut, subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli.
Maha suci engkau, subhanaka rabbana, wahai Rabb kami, wa bihamdika, ya. Kemudian wa bihamdika, dengan memujimu, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan masih dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'i wa sujudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa ketika ruku dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, ya. Maha suci engkau ya Allah, dengan memujimu, ya Allah ampunilah aku. Ya. Ini dalam ayat ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kemudian ya ta'awwalul Qur'an, beliau menunaikan perintah Al-Qur'an. Karena setelah turun idza jaa nasrullahi wal fath, maka di ujung surat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, bertasbih dengan memuji nama dengan memuji nama Allah dan beristighfar. Makanya doanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Tasbih dan tahmid disebutkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Kemudian yang kedua adalah Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Ya ta'awwalul Qur'an, Rasul membaca itu dalam ruku dan sujud, bagian daripada menjalankan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa fi riwayatin li Muslim, karena Rasulullah SAW yuksiru an yakul qabla an yamut. Rasul SAW sebelum wafat, kata Sayyidah Aisyah, maka beliau memperbanyak doa, subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah, dengan memuji kepadamu, aku memohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Qalatil Aisyah, Sayyidah Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, aku berkata, wahai Rasulullah, ma hadhil kalimatul lati araka ahdastaha taquluha. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mana untayan doa yang selalu engkau baca itu? Maka apa kata Rasulullah? Qala ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aituha qultuha idza jaa nasrullahi wal fath ila akhir surah. Maka Rasul menjawab, aku diberi tanda tentang umatku, bila aku melihatnya aku banyak mengucapkan doa itu, yaitu apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, bertasbih dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana tawwaba. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, kana Rasulullah sallallahu yuksiru min qawli, Rasulullah SAW banyak membaca doa, subhanallahi wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasul banyak membaca doa ini. Qalat, Sayyidah Aisyah mengatakan, qultu ya Rasulullah, araka tuksiru min qawli subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Wahai Rasulullah SAW, engkau memperbanyak baca, ya, engkau memperbanyak membaca zikir ini, memuji Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa memperbanyak doa ini? Maka akhbaroni Rabbi, kata Rasulullah SAW, Rabbku telah memberikan informasi kepadaku, anni sa'ara alamatan bi ummati fa idza ra'aituha aksartu min qawli subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena kata Rasulullah SAW, ya, beliau mengatakan Allah menginformasikan kepadaku bahwa aku akan melihat tanda tentang umatku. Bila aku melihat tanda ini, maka aku memperbanyak doa subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha, dan aku telah melihatnya. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, yaitu fath di sana adalah fathu Makkah, kemenangan kota Mekah. Rasul bisa mengalahkan atau bisa merebut kota Mekah. Itu adalah yang disebut dengan fathu Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Dari hadis ini subhanallah, Rasulullah SAW memberikan suri tauladan kepada kita semuanya. Bagaimana Rasulullah SAW selalu memperbanyak tasbih dan tahmid, kemudian juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ruku, dalam sujud, dalam keseharian, Rasul membaca subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dalam ruku dan sujud Rasul membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Rasul baca dalam ruku dan sujud. Kemudian masih banyak riwayat-riwayat lain bagaimana Rasulullah SAW selalu
memperbanyak tasbih dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, "Innallaha azza wa jalla taba'al wahya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terus-menerus menurunkan wahyu ala Rasulillah SAW, kepada Rasulullah SAW, qabla wafatihi, sampai sebelum wafatnya. Hatta tuwfiya aktsara ma kana al-wahyu alaihi. Ya. Sehingga ya bahkan ketika di ujung-ujung usia Rasul, bahkan bertambah banyak di saat beliau menjelang wafat. Ya, bahkan ya, setelah haji wada, itu turun ketika haji wada, al-yauma akmaltu lakum dinakum, maka setelah itu masih beberapa ayat turun kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa apa? Kita lebih memperbanyak kebaikan-kebaikan di penghujung usia kita. Dan kapan ujung usia kita? Sekali lagi adalah ujung usia kita tidak ada yang tahu kapan sesungguhnya ujung usia kita semuanya. Yang penting kita memperbanyak amal ibadah kaitan dengan bab ini. Hadis terakhir yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW bersabda, "Yub'atu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Setiap hamba akan dibangkitkan dari kuburnya sesuai dengan keadaan ketika dia meninggal dunia. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang hadis ini, maka ya ada beberapa hal yang perlu disampaikan kaitan dengan bab ini. Maka berarti ketika kita bertambah usia kita, harusnya bertambah kita semakin baik. Ya. Tidak melihat apakah usia 40 tahun, 60 tahun, 30 tahun, berapapun. Setiap usia kita bertambah, maka seharusnya kita bertambah kebaikan-kebaikan kita. Rasul sampaikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, "La yatamanna ahadukumul maut." Janganlah seseorang di antara kalian mengharapkan yang namanya kematian. Wala yad'u bihi, dan jangan pula berdoa kaitan memintakan kematian min qabli an ya'tiyahu, sebelum kematian itu datang kepadanya. Innahu idza mata in qata'a amaluhu. Karena kalau orang sudah meninggal dunia maka terputus segala amalnya. Wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khaira. Maka tidaklah usia seorang mukmin itu bertambah kecuali bertambah juga kebaikannya. Sehingga kemarin sudah kita bahas bagaimana kita harus segera melakukan kebaikan-kebaikan. Dan ternyata jalan kebaikan itu sangat banyak. Maka tinggal kita memilih kebaikan itu. Dan semakin bertambah usia kita, tentu seharusnya semakin bertambah kebaikan juga buat kita semuanya. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita menghadapi usia tua? Atau bagaimana kita selalu ya, bagaimana hal-hal yang harus kita lakukan dalam setiap bertambah usia kita? Maka yang pertama adalah amalan usia yang harus kita lakukan. Ketika makin bertambah usia kita, yang harus kita lakukan satu, kita lebih memperhatikan amalan-amalan wajib. Sebab ibadah yang bersifat wajib merupakan kewajiban yang bersifat individual yang harus ditegakkan sendiri-sendiri oleh setiap muslim dan muslimah hingga ajal tiba. Selain itu, amal-amal wajib adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat kembali ketika hadis Arba'in, ketika berbicara tentang man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Ya, ini kaitan dengan hadis Arba'in, ya. Man adali waliyan, siapa yang memusuhi waliku, sungguh dia telah mengumandangkan peperangan kepadaku. Dan kata dalam hadis itu disebutkan, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, kepada Allah maksudnya adalah dengan sesuatu hal yang wajib, kecuali apa? Aku sangat mencintainya kaitan dengan bab ini. Sehingga kalau kita berbicara tentang ini, maka fokus kita adalah jangan kita mengabaikan amalan-amalan wajib. Kemudian yang kedua adalah hendaklah kita selalu menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Makin bertambah usia, tunaikan kewajiban. Hindari hal-hal yang diharamkan. Yang keempat adalah dengan kita selalu menambah amal-amal sunnah. Tentu setelah kewajiban kita tunaikan, jangan lupa amalan-amalan sunnah. Karena amalan sunnah yang kita lakukan satu, amalan sunnah itu adalah akan menambal amalan-amalan wajib kita jika ada kekurangan di situ. Makanya Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat kelak di hari kiamat. Lihat amalan sholat hambaku, apakah dia sempurna atau tidak? Jika sempurna catat, jika kurang hal min tatawwu. Coba lihat ada amalan sunnah gak yang dia miliki. Jika dia memiliki amalan sunnah yang dia miliki, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka catatlah amalan sunnah tersebut untuk menyempurnakan amalan wajib. Dan itu berlaku untuk seluruh amalan wajib dan amalan sunnah. Kemudian ketika kita melakukan amalan sunnah, maka sesungguhnya cara kita
untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah dekat dengan kita, maka Allah akan mencintai kita. Dan ketika Allah sudah cinta kepada kita, maka Allah akan selalu membimbing kita untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian berikutnya adalah yang kelima, memperbanyak amalan-amalan ringan tapi berpahala besar. Contohnya berzikir, membaca sholawat dan lain sebagainya. Ya contohnya tadi, dengan kita memperbanyak istighfar, membaca tasbih, itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan amalan-amalan ringan lain, yang amalan ringan ini jika kita lakukan, maka sesungguhnya pahalanya sangat besar di sisi Allah. Contoh ya, ketika kita selesai sholat, di samping kita membaca zikir setelah sholat, bisa kita tambah dengan membaca ayat kursi. Kata Rasul, ya, siapa saja yang membaca ayat kursi dubura kulli sholatin maktubah, setiap selesai melaksanakan sholat wajib, lam yamna'uhu min dukhulil jannati illal maut, tidak ada yang menghalangi dia ya, untuk masuk surga kecuali yang namanya kematian. Ini contoh amalan ringan tapi pahalanya sangat besar. Membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, siapa yang membaca sholawat kepadaku maka akan dicatat 10 kebaikan. Ini kan kemudian akan dibalas dengan berbagai macam dengan berbagai macam kebaikan. Maka kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya adalah ya, setelah kita memperbanyak amalan-amalan ringan yang pahalanya besar, yang keenam, hendaklah kita rutin membaca zikir pagi dan petang. Zikir pagi kita rutinkan, zikir petang kita rutinkan. Kemudian yang ketujuh adalah tetap aktif dalam thalabul ilmi, menghadiri majelis-majelis ilmu. Sebagaimana tadi disampaikan di dalam buku ini, di dalam bab ini oleh Al-Imam An-Nawawi, a'dallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Allah tidak akan menerima argumen kepada seorang yang Allah tunda ajalnya hingga mencapai 60 tahun. Tadi hadis ini sudah disampaikan kaitan dengan bab ini. Tetap semangat dalam mencari ilmu. Makin bertambah usia, tentu makin semangat kita mencari ilmu. Dan mencari ilmu alhamdulillah di hari-hari ini bisa melalui kajian di offline, bahkan online pun sangat banyak. Ini menunjukkan pentingnya kita selalu mencari ilmu. Kemudian rutin mempelajari Al-Quran dan mentadaburinya dengan merenungkannya lewat bahasan ulama dalam kitab tafsir, ya, yang tentu lebih mendalam dari sekadar Al-Quran terjemah. Artinya kita memperdalam kaitan dengan Al-Quran. Kemudian berpesan kepada anak-anak dan keturunan agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, gemar mendoakan orang tua baik ketika masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, dan tentu ketika meninggal nanti ya anak-anak kita, anak keturunan kita, mereka yang membantu untuk mentalkinkan kita supaya ucapan di akhir kita adalah ucapan la ilaha illallah. Kaum muslimin rahimakumullah, dan ternyata ya kita pun boleh berdoa supaya Allah memanjangkan usia kita tapi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan di dalam kumpulan doa yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Waqaf Al-Qahtani, ya. Beliau menyebutkan dalam doa itu, Allahumma aktsir mali. Ya Allah, perbanyaklah hartaku. Wa waladi, dan anak-anakku. Wa barik li fi ma a'taitani. Dan Allah, ya Allah, berikanlah keberkahan, berikanlah karunia yang berkah kepada apa yang telah Engkau beri kepadaku. Wa atil hayati ala ta'atika. Ya Allah, perpanjanglah usiaku tapi dalam ketaatan kepadamu. Wa ahsin amali, ya Allah, baguskanlah amalku. Waghfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi adalah pembahasan bab ini di bab ke-12 ini adalah babun, ya, sebuah bab yang menganjurkan kita untuk selalu memperbanyak amal soleh pada lanjut usia kita. Lanjut usia kita adalah kapan akhir ujung usia kita tidak ada yang tahu. Marilah kita sama-sama selalu memperbanyak amal soleh. Kemudian kita juga beristighfar. Kemudian kita juga selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian tentu kita pun selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjadikan usia kita adalah usia yang terbaik di ujungnya. Allahumma ja'al khaira umrina akhirahu. Ya Allah, jadikanlah usia kami yang terbaik adalah di penghujungnya. Waj'al khaira amalina khawatimahu. Khaira amalina khawatimahu. Ya Allah, jadikanlah amal-amal terbaik kami adalah di akhir hayat kami. Waj'al khaira ayyamina yauma nalqaka fi. Ya Allah, jadikanlah hari terbaik ketika bertemu adalah ketika kami bertemu dengan Engkau di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqnal husnal khatimah. Ya Allah, berlimpahkanlah kepada kami husnul khatimah sehingga kita bisa mendapatkan akhir yang baik. Semoga Allah mudahkan kita untuk selalu berzikir, beristighfar, dan kita menjalankan berbagai macam aktivitas kebaikan. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian di sore hari ini kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.